Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Puspa-Kaviani dengan NIM 2011146. Saya berasal dari kelas 3 EPAI. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan, pembagian dan contoh dari hukum taklifi dan wadi. Silahkan simak video selanjutnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan hukum wadi dan taklifi. 1. Dalam hukum taklifi tergantung tuntunan untuk melaksanakan, meninggalkan atau memilih antara melakukan dan meninggalkan. Dalam hukum wadi hal ini tidak ada, melainkan hanya mengandung keterkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu di antara keduanya bisa dijadikan sebab, penghalang atau syarat. Yang kedua, hukum taklifi merupakan tuntunan langsung pada mukallaf untuk dilaksanakan atau memilih, sedangkan hukum wadi tidak bermaksud untuk langsung dikerjakan oleh mukallaf. Hukum wadi ditentukan syar'i agar dapat dilaksanakan hukum taklifi. Contohnya, zakat hukumnya wajib, akan tetapi kewajiban ini tidak bisa dilaksanakan apabila hartanya tidak mencapai nisab dan belum sampai tahun atau haul. Ketiga, hukum taklifi harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan atau Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum syar'i yang mengandung tuntunan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf, atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Kemudian para ulama fikih membagi hukum taklifi menjadi 5 bagian yang dinamakan al-hakam, al-qasah oleh ahli fikih, di antaranya wajib, haram, mandub atau sunnah, makruh dan mubah. Yang pertama, wajib. Wajib adalah segala perbuatan yang diberi pahala jika mengerjakan dan diberi siksa atau iqab apabila meninggalkannya. Kemudian para ahli usul fikih mengartikan wajib sebagai wajib menurut syara ialah suatu yang dianut oleh syara untuk memperbuatnya dari mukallaf dengan tuntunan yang pasti. Yang kedua, sunnah atau mandub. Sunnah adalah suatu perbuatan apabila dilaksanakan. Pembagian hukum wadi, yaitu hukum wadi bisa diartikan dengan hukum yang berkaitan dengan dua hal, yaitu sebab yang disebabkan, seperti contoh orang junub yang menyebabkan dirinya melakukan mandi junub, orang yang memiliki banyak harta dan sudah mencapai nisab yang menyebabkan dirinya wajib mengeluarkan zakat. Dengan demikian hukum wadi dibagi menjadi 3 macam, diantaranya 1. Sebab. Sebab menurut bahasa adalah suatu yang dapat menyampaikan kepada suatu tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang dijadikan syari sebagai tanda dari hukum, atau sebab bisa didefinisikan sebagai hukum yang oleh syar'i dijadikan pertanda atas suatu yang lain yang menjadi akibatnya, sehingga menghubungkan adanya akibat karena adanya sebab dan tiada akibat tanpa sebab. Maka dari itu ada sebab, ada akibat. Yang kedua, syarat. Syarat yaitu suatu yang ada. Contoh hukum taklifi. 1. Wajib dalam Islam adalah perintah sholat 5 waktu, puasa serta zakat dan haji bagi yang mampu. Yang kedua, sunnah. Contoh sunnah seperti mengerjakan sholat rawatib, sholat duha, puasa Senin Kamis dan sebagainya. Haram. Contoh haram adalah minum khamar, berzina, mencuri dan lainnya. Yang keempat, makruh. Contoh makruh adalah lebih baik diam daripada membicarakan hal-hal yang tidak berguna, tertawa, berdagang dan lain sebagainya. Contoh hukum wadi. 1. Contoh hukum wadi berkaitan dengan sebab lainnya adalah ketika seorang menyaksikan hilal 1 Ramadan, umat Islam diwajibkan berpuasa. Berdasarkan hal itu, hilal adalah sebab bagi kewajiban puasa. Yang kedua, sebagai misal, saksi adalah syarat sah pernikahan dan niat sebagai syarat sah puasa. Tanpa saksi atau niat, maka kedua perkara tadi batal dan dianggap